Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada di hari yang baru, di minggu yang baru pada saat ini. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab Daniel pasal yang keempat, sebuah kisah apa yang dialami oleh Raja Nebukadnezar dalam sebuah mimpi. Dia melihat sebuah penglihatan. Tuhan memberikan kepada Raja Nebukadnezar sebuah mimpi yang menggelisahkan dia. Kalau mimpi yang pertama, ketika dia bermimpi tentang sebuah patung, dia lupa akan mimpi itu. Tetapi mimpi yang kedua ini, dia ingat apa yang dia mimpikan, tetapi dia tidak tahu apa artinya. Ketika dia memanggil semua ahli-ahli di dalam kerajaan Babel, mulai dari orang-orang bijaksana, ahli nujum, ahli sihir dan lain semuanya, yang kira-kira dapat menafsirkan mimpi, dipanggil kepada Raja Nebukadnezar. Tidak ada satupun yang dapat menafsirkan, memberikan arti yang tepat kepada Raja Nebukadnezar. Sampai kemudian terakhir dipanggillah Daniel. Daniel yang diberi nama menurut nama Babel, Belsasar. Daniel dipanggil, lalu Raja Nebukadnezar menceritakan kepadanya mimpinya itu. Apa mimpinya? Nebukadnezar melihat sebuah pohon yang tinggi, besar, menjulang sampai ke langit di tengah-tengah bumi. Pohon itu bisa nampak dari seluruh dunia, dari seluruh bumi, begitu tingginya. Daun-daunnya begitu elok, begitu indah. Carang-carangnya, cabang-cabangnya begitu kokoh, begitu baik. Pohon itu begitu luar biasa, menghasilkan buah yang berlimpah-limpah, menjadi makanan dari segala makhluk yang ada di muka bumi. Hewan-hewan, binatang-binatang berteduh di bawah pohon itu. Burung-burung di udara berteduh pada carang-carang, pada ranting-ranting pohon itu. Luar biasa. Sampai kemudian penjaga orang kudus berkata, tebang pohon itu. Tebang pohon itu. Hamburkan buah-buahnya. Lalu kemudian mimpi itu diceritakan seperti itu kepada Daniel. Ketika Daniel mendengar mimpi daripada Nebukadnezar, Daniel tercengang, kaget luar biasa. Lalu kemudian raja berkata, Daniel, ceritakan kepada saya apa maknanya. Jangan itu menggelisahkan engkau, ceritakan saja. Daniel berkata, Tuhan, biarlah kiranya mimpi itu terjadi kepada musuh Tuanku. Jangan kiranya terjadi kepada Tuanku, sebab mimpi itu sangat buruk. Sangat buruk. Apa mimpi? Apa artinya? Daniel berkata, Tuhan adalah batang pohon yang tinggi menjulang itu. Itu sebabnya Tuhan harus melakukan keadilan, harus melakukan kebenaran, tidak boleh menyombongkan diri. Sebab kalau Tuhan menyombongkan diri, Tuhan akan ditebang seperti pohon itu. Tuhan akan hidup seperti binatang. Lalu ketika Raja Nebukadnezar mendengar hal itu, dia berawas-awas diri. Dia melakukan keadilan, dia melakukan kebenaran. Tetapi namanya manusia, dia lupa. Setahun berselang dari ketika dia menceritakan mimpi itu, mungkin dia sudah mulai lupa. Satu waktu dia naik di atas sotoh istananya, dia memandang ke sekeliling kerajaan Babel, kerajaan termegah pada masa itu di seluruh muka bumi. Kerajaan yang paling berkuasa pada masa itu di seluruh muka bumi. Dia memandang sekeliling kerajaannya, lalu dia mulai berkata, ini kerajaan Babel, saya yang bangun untuk kemasyuranku, untuk kemuliaanku, katanya.
Dan firman Tuhan berkata, belum selesai dia mengucapkan perkataan-perkataan itu, ada suara yang berkata, saat ini juga kerajaan ini diambil daripadamu. Dan apa yang terjadi kepada Nebukadnezar? Dia dari seorang raja agung, raja maha mulia pada masa itu, raja manusia yang begitu dimuliakan, berubah seketika menjadi binatang. Hatinya tidak lagi hati manusia, sikapnya tidak lagi seperti sikap manusia, tetapi berubah menjadi seperti sikap hewan, binatang. Sehingga dia harus dirantai, diikat pakai rantai, tinggal di padang terbuka, makan rumput seperti lembu, seperti binatang. Bulu-bulu pada tubuhnya tumbuh seperti bulu burung Raja Wali, tidak terurus. Kuku-kukunya menjadi panjang, tidak terurus. Dia makan makanan hewan, makan rumput, tinggal di padang, dibasahi embun pada malam hari, tidak tinggal di rumah, seperti binatang. Saudara-saudara, kalau seorang pemimpin manusia hari-hari ini, sebut saja dalam bahasa Jawa lengser, dia lengser dari seorang presiden, sebut saja demikian presiden, dia lengser jadi rakyat biasa, masyarakat biasa. Tetapi Raja Babel, Nebukadnezar tidak. Dia bukan lengser dari raja menjadi rakyat biasa, tapi lengser dari raja menjadi seperti binatang. Raja agung, raja mulia menjadi binatang. Berapa lama? Selama 7 tahun lamanya. 7 tahun lamanya. Sampai kemudian dia menengadah ke langit. Dia menyadari bahwa di sorga ada Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, yang benar dalam segala perbuatannya. Sehingga pada ayat yang ke-34, mulai dari ayat 34 dikatakan, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Saudara-saudara, pada akhirnya Nebukadnezar, ketika akal budinya dikembalikan oleh Tuhan kepadanya, setelah 7 tahun lamanya dia berubah menjadi seperti binatang, sekarang akal budinya dikembalikan kepadanya, kerajaannya, kemuliaannya dikembalikan lagi kepadanya. Tetapi sekarang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dia berkata, sekarang aku memuji, aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita terus berbuat baik, berbuat keadilan, kebenaran dimanapun kita berada. Biarlah kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan hati di hadapan sesama. Ingat, saudara-saudara,
merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan, tetapi merendahkan hati terhadap sesama kita, maka kemuliaan, kejayaan, kehormatan akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas segala berkat dan kemurahan-Mu bagi kami di minggu yang baru ini. Kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami, seluruh aktivitas kami, keluarga kami, pekerjaan, usaha kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang Maha Kuasa, kiranya menolong, menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel.